Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan laporan kerja praktik dengan judul Pencatatan dan Pelaporan Anggaran Kegiatan MKJP pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana. Perkenalkan, nama saya Risa Putri Agista dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang. Selanjutnya, di sini ada 5 pembahasan. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, gambaran umum DPPKB Karawang. Yang ketiga, ada tinjauan pustaka. Yang keempat, ada pelaksanaan kerja praktik. Dan yang kelima, ada kesimpulan dan saran. Selanjutnya, ada pendahuluan. Latar belakang. Yang pertama, adanya mata kuliah kerja praktik di Universitas Buana Perjuangan Karawang. Yang kedua, pemilihan DPPKB Karawang sebagai tempat pelaksanaan kerja praktik, di mana Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana adalah lembaga pemerintah non-kementerian. Dalam kerja praktik ini, praktikan ditempatkan di bidang KB bagian pelayanan dan administrasi, yang bertugas melaksanakan sebagian tugas kepala dinas dalam hal fasilitasi, koordinasi, pembinaan, monitoring, dan evaluasi terkait pengelolaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi. Dalam melaksanakan program pada Dinas Lembaga DPPKB Karawang, tentu perlu adanya dana anggaran dari pemerintah pusat untuk mendukung pelaksanaan fungsi tugas dan kegiatan lembaga. Perencanaan anggaran ini disusun berdasarkan kebutuhan dan porsi yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah untuk dapat digunakan dan dipertanggungjawabkan sebagaimana direncanakan dalam rencana anggaran belanja daerah. Biaya anggaran ini terdiri biaya belanja daerah atau biaya operasi, belanja jasa, dan belanja sewa. Tujuan kerja praktik yang pertama untuk mengetahui pencatatan dan pelaporan penyusunan anggaran DPPKB Karawang. Yang kedua, untuk mengetahui hambatan yang ada di kantor DPPKB Karawang khususnya pada pencatatan dan pelaporan anggaran kegiatan MKJP. Yang ketiga, untuk melatih kesiapan mahasiswa dalam menghadapi masalah dan tantangan di dalam dunia pekerjaan. Manfaat kerja praktik. Kerja praktik ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan bagi ilmu pengetahuan mendatang, khususnya pencatatan dan pelaporan anggaran kegiatan pada sistem SIPD. Waktu pelaksanaan kerja praktik dimulai dari 10 Januari sampai dengan 10 April. Selanjutnya, gambaran umum dan instansi. Sejarah singkatnya, berdirinya BKKBN semenjak Orde Baru sekiranya tahun 1971. Pada tahun 2000 dinamakan Baduk Capil KB, Badan Penduduk Capil Keluarga Berencana. Pada tahun 2005 dirubah menjadi BKB PP dan sampai sekarang dinamakan DPPKB, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana. Nama instansi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Alamatnya di Jalan Ciremai nomor 1, Karangpawitan, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat 41315. Telepon 0267 845 2887. Pelayanannya merupakan pelayanan masyarakat. Adapun visi dari logo merupakan mewujudkan Karawang mandiri, bermartabat dan sejahtera. Misinya yang pertama mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Yang kedua, terwujudnya ekonomi kerakyatan yang kreatif, produktif, dan berdaya saing serta berbasis potensi lokal. Yang ketiga, terwujudnya tata kelola lingkungan hidup yang aman, nyaman, dan mendukung proses pembangunan yang berkesinambungan. Yang keempat, terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dari pelayan publik yang berkualitas. Selanjutnya, struktur organisasi DPPKB Karawang, di mana DPPKB ini dipimpin oleh Kepala Dinas. Lalu di DPPKB ini terdapat 4 bidang. Yang pertama, bidang sekretaris dinas. Yang kedua, bidang pembangunan ketahanan keluarga. Yang ketiga, bidang keluarga berencana. Dan yang keempat, bidang pengendalian penduduk, advokasi, data, dan informasi. Lalu ada UPTD atau kelompok Cefong. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama, Grand Teori Akuntansi. Grand Teori yaitu sistem yang secara ketat
mengaitkan proporsi-proporsi dan konsep-konsep yang abstrak sehingga dapat digunakan untuk menguraikan, menjelaskan, dan memprediksi secara komprehensif sejumlah fenomena besar secara non-probabilitas. Penyusunan laporan kerja praktik kali ini menggunakan metode etnografi, di mana metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi. Yang kedua, anggaran pemerintah. Anggaran pemerintah merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dengan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah. Yang ketiga, pentingnya anggaran pemerintah. Anggaran pemerintah merupakan alat bagi pemerintah dalam mengarahkan dana yang sudah dikeluarkan oleh masyarakat. Dengan adanya anggaran tersebut, penerimaan dan pengeluaran pemerintah dapat terarah agar tercapainya tujuan bersama. Kesejahteraan masyarakat sangatlah ditentukan dalam mengambil keputusan pembuatan anggaran pemerintah. Bila mana pemerintah tidak merencanakan anggaran sebaik mungkin, maka akan berdampak bagi masyarakat dan akhirnya membuat ketidaktenangan akan dana yang sudah dikeluarkan. Jika kesejahteraan dan keselamatan sudah tercapai, masyarakat jelas akan merasakan ketenangan dan mengetahui arah dana di masa yang akan datang. Selanjutnya, pencatatan dan pelaporan. Pencatatan merupakan kegiatan atau proses pendokumentasian suatu aktivitas dalam bentuk tulisan. Bentuk catatan dapat berupa tulisan, grafik, gambar, dan suara. Pelaporan merupakan kegiatan yang dilakukan diakhiri dengan pembuatan laporan. Laporan adalah catatan yang memberikan informasi tentang kegiatan tertentu dan hasilnya akan disampaikan kepada pihak yang berwenang atau berkaitan dengan kegiatan tersebut. Pencatatan dan pelaporan merupakan indikator keberhasilan suatu kegiatan. Tanpa adanya pencatatan dan pelaporan, kegiatan apapun tidak akan terrealisasi. Output dari pencatatan dan pelaporan ini adalah sebuah data dan informasi yang berharga dan bernilai bila metode yang tepat dan benar. Metode kontrasepsi jangka panjang. MKJP adalah salah satu metode kontrasepsi yang menggunakan alat kontrasepsi untuk menunda atau mengatur jarak kehamilan untuk jangka panjang atau waktu yang cukup lama. MKJP ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu MKJP non-permanen, reversible, terdiri dari IUD dan implan, sedangkan MKJP permanen, irreversible, yaitu kontra pria, MOP, dan kontra wanita, MOW. Dasar pelaksanaan. Dokumen pelaksanaan anggaran DPA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang tahun 2021 dan rencana kegiatan bidang keluarga berencana tahun 2021. Dasar pelaksanaan. Yang pertama, terlaksananya pelayanan pemasangan KB MKJP. Yang kedua, tercapainya capaian absentor dari setiap wilayah di kecamatan se-Kabupaten Karawang. Yang ketiga, tercapainya sasaran kegiatan pemasangan KB MKJP. Yang keempat, tercapainya tujuan kegiatan pemasangan KB MKJP. Selanjutnya ada prosedur pengajuan anggaran, di mana di dalam DPPKB Karawang setiap ada kegiatan maka harus mengajukan anggaran, di mana namanya itu UMK, uang muka kegiatan. Yang pertama, kita mengajukan ke BPP, Bendahara Pembantu Pengeluaran. Bentuk pengajuannya berupa kwitansi Pemda beserta tanda tangan KPA, BP, dan BPP. Setelah itu diinput dalam sistem SIPD. Selanjutnya dibuatkan SPJ serta dilampirkan SPTJB yang merupakan rangkuman dari SPJ. Lalu dibuatkan SPM, surat permohonan mencairkan, yang diajukan ke BKAD. Setelah pengajuan akan diverifikasi, kemudian melakukan pengajuan lagi ke SP2D, surat perintah pencairan dana. Setelah itu akan muncul nomor register dan dana akan dicairkan dengan sejumlah nominal yang diajukan. Lalu akan ditandatangan oleh Kepala Dinas dan Bendahara Keuangan. Langkah yang terakhir, dana itu akan cair ke nomor rekening masing-masing kasubag per bidang. Selanjutnya, pelaksanaan kerja praktik.
Kegiatan dan koordinasi kerja. Praktikan ditempatkan pada bidang keluarga berencana, khususnya bagian administrasi. Tugas praktikan dalam bidang tersebut yaitu sebagai berikut. Tugas utama, yang pertama penginputan berkas lamaran KB teladan, yang kedua pendataan gaji dan tunjangan, yang ketiga penginputan data non-ASN kepegawaian. Tugas khusus, yang pertama pengenalan lingkungan kerja, yang kedua sosialisasi peserta KB teladan, yang ketiga sosialisasi orientasi penggunaan satu implan, yang keempat pelayanan NKJP MOW, dan yang kelima pelayanan tamu pada resepsionis. Selanjutnya, permasalahan dan solusi. Permasalahan pada saat kegiatan kerja praktik di kantor DPP KB Karawang, yaitu terdapat hambatan dalam melakukan penginputan data anggaran pada sistem jaringan, serta sering terjadinya kesalahan dalam pencatatan. Adapun solusi yang diberikan oleh praktikan yaitu agar kantor DPPKB menambah kecepatan internetnya atau Mbps-nya di setiap ruangan yang ada, serta lebih teliti lagi dalam penginputan data dan pengecekan kembali data-data yang akan diinput guna tidak terjadi kesalahan dalam pencatatan anggaran, serta mempermudah pekerjaan yang dilakukan oleh semua staf di kantor DPPKB Karawang. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan kerja praktik yang telah dilakukan pada kantor Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, akhirnya praktikan mengetahui dan memahami mengenai pencatatan dan pelaporan anggaran kegiatan NKJP. Dalam pengajuan anggaran, kegiatan tentunya harus memperhatikan langkah-langkah dengan benar, baik sistem jaringan maupun pencatatan yang akan dilaporkan. Tanpa adanya pencatatan dan pelaporan, kegiatan tidak akan terrealisasi, karena pencatatan dan pelaporan merupakan indikator keberhasilan suatu kegiatan. Berdasarkan hasil kerja praktik yang telah dilaksanakan praktikan dapat memberi saran bahwa dalam melakukan pengajuan anggaran kegiatan perlu adanya ketelitian, baik dalam menginput data harus sesuai dengan ketentuan yang ada di kantor DPPKB, lalu menambah kecepatan internetnya di setiap ruangan yang ada, serta lebih teliti lagi dalam penginputan data dan pengecekan kembali data-data yang akan diinput agar tidak terjadi kesalahan. Sekian presentasi hasil laporan kerja praktik yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat bagi para pembaca. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.